sektor kebudayaan menjadi sektor pembangunan yang penting karena kebudayaan di sini dianggap sebagai pilar paling utama untuk pembentukan karakter. Nah, di era Bung Karno, kan ini sebenarnya bukan barang baru. Di era Bung Karno, kata pemajuan kebudayaan juga udah dilakukan. Kan di UUD 45 tuh pasal 32 jelas ya, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah arus peradaban dunia. Direktorat, bayangin ya, sekarang kan direktorat, Dirjen. jadi kecil gitu loh. Sementara isu kebudayaan ini adalah isu yang setara dengan isu politik dan isu ekonomi. Dia sama-sama a part of isu strategik. Halo Sobat Kuat, jumpa lagi bareng gue Jajang Dan gue Hendy di program Jempol Jemput Politisi pastinya. Kenapa kita mesti jemput? Kalau nggak politisi? dijemput, nggak suka bunyi Pak, kadang-kadang. Tapi lebih baik dijemput kita daripada dijemput sama KPK. Aduh, serem betul. Bener itu Pak. Gimana? Kita bahas apa kali ini? Yang lagi rame nih Pak, soal masalah program sastra masuk dalam kebijakan kurikulum merdeka. Kalau dari politik redaksi Kuat Baca itu bagaimana, Bro? Ya sebenarnya kita menyambut gembira karena kenapa? Barang yang dulu dianggap subversif sekarang diakui bahkan masuk di dalam kurikulum. Tapi pertanyaannya besar juga pertanyaan ini. Kenapa baru sekarang? Apakah memang perlu 20 sekian tahun setelah reformasi hal-hal semacam ini baru diperhatikan? Nah itu pas banget nih, kita kedatangan tamu yang pas banget, politisi muda hebat dalam karirnya gitu. Enggak bro, tua bro mereka bro. Nggak terima. Gue yang muda. Terutama dari politisi PSI yang memang ngedatangan nama kita nih, ada Bang Oki di sini, Bang Oki, Bang Deddy Prayudi, ada Bung Oki. Siap. Bung Oki, sorry seribet karena agak sama nih namanya. Ada Bung Oki, Bung Uki, Ya. sama Bung Oki. Ya. Lo ngarahin gue masuk PSI ya? Ini, kalau orang Jawa bilang sudah tondo-tondo. Betul. Tapi yang ini politisi apa budayawan nih? Politisi, Pak. Politisi. Soalnya kalau dilihat nih, di galerinya coba lihat deh. Ada foto dia bareng Caimin. Terus P3, PKB, sudah dikuasai sama dia. dia politisi NU berarti ya. Betul, politisi sejati itu. Itu pengamat bro. Tapi yang pasti dari Bung Oki Tirto ini dia punya darah dari Tirto Adi Suryo. Yang tokoh ini menjadi inspirasi buat Pramudia Anantatur membuat figur Minke. Betul ya? Iya. Dan sekarang mau jadi mata kuliah wajib ya. Masuk kurikulum gitu. Ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya. Akhir. Nah, saya ingin bertanya nih mengenai soal Kementerian Budaya baru sekali ini, Ya. Bang. Ya. Kalau dari PSI sendiri, Bang, terkait konsen dalam kementerian ini seperti apa, Bang? Iya, jadi begini ya, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya tentang pembangunan kebudayaan. Jadi Undang-Undang PK namanya kayak begitu ya, Pemajuan Kebudayaan, benar. Jadi Undang-Undang ini sudah meletakkan sektor kebudayaan menjadi sektor pembangunan yang penting karena kebudayaan di sini dianggap sebagai pilar paling utama untuk pembentukan karakter. Sehingga kebudayaan sebagai sebuah sektor pembangunan, maka dia, karena dia penting, maka dialah yang seharusnya di mainstream, diarus utamakan ke sektor pembangunan yang lain. Bukan menjadi sektor periferal yang ditempel, gitu ya, ke sektor pembangunan yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sepenting itu, gitu. Dan sebenarnya sih dengan segala keterbatasannya, ya, Dirjen Kebudayaan ini sudah mulai menjalankan apa yang sudah diatur oleh undang-undang ini. Misalnya kemarin Kemenko PMK mengatakan dana abadi kebudayaan itu sudah terkumpul 20 miliar, misalnya ya, dan lain-lain lah. Jadi
menurut hemat kami di PSI, ya, ini kita nggak sedang membicarakan pos kementerian ditambah ya. Kita sedang membicarakan soal seberapa penting bangsa Indonesia ini menganggap pembangunan kebudayaan, dan menurut hemat kami Kementerian Kebudayaan apabila kemudian kita masih tempel di kementerian sektor lain ya, itu berarti kita setidaknya secara kelembagaan belum menganggap pembangunan kebudayaan itu sepenting itu. Gitu. Sementara kita tahulah di era sekarang ini ya, kita mungkin udah susah, atau negara lain sudah susah menjajah kita dengan persenjataan lengkap, militeristik. Tapi dengan budaya, mereka sangat bisa menjajah kita. Gitu. Saya dulu 2019 ya, waktu lagi di Sumedang, berbicara dengan tetua-tetua adat Sunda ya. Jadi di Sumedang ini pusat peradaban Sunda kuno lah. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan, ya. Itu ada di Sumedang. Saya tanya ke mereka, Pak, apa yang menjadi concern Bapak terkait dengan pelestarian budaya di sini? Misalnya. Si Bapak tersebut kemudian menjawab, anak-anak muda sekarang, bahkan yang di Sumedang sekalipun, sudah enggan mempelajari, mendalami, dan menghayati budaya mereka sendiri. Gitu. Kenapa? Karena mereka dituntut untuk menjadi anak muda yang kemudian nanti kalau sudah besar gitu ya, produktif. Jadi mereka lebih tertarik mendalami IT, mereka lebih tertarik mendalami misalnya ilmu manajemen, yang dimana itu nggak salah. Tapi kemudian kita melihat apakah kemudian karena kemajuan zaman ini, terus budaya kita biarkan perlahan-lahan kemudian menjadi sirna. Gitu. Saya sebagai anak Indonesia sih nggak mau mengizinkan itu terjadi. Sementara budaya ini adalah aset. Saya dulu kuliah S1 di New Zealand. Ya. Major? Apa? Majornya apa? Saya ambil 2 dulu, ilmu politik dan ilmu sosiologi. Di New Zealand itu, salah satu income terbesar mereka itu adalah ekspor pendidikan. Caranya bagaimana mereka ekspor pendidikan? Mereka menjadikan dunia pendidikan mereka seatraktif mungkin buat mahasiswa asing sekolah di sana. Kami mahasiswa asing bayar uang kuliah itu di sana sebutnya trimester ya, bukan semester. Per trimester itu 18.000 sampai 20.000 dolar. Sementara murid lokal itu cuma 2.000-an sampai 3.000-an dolar. Artinya kita inilah yang mensubsidi mereka. Tapi sebelum sampai ke level sana, di mana itu mereka sudah well established ya, sudah mapan ya, level sudah bisa mengekspor budaya pendidikan. Sebelum mereka sampai ke sana, mereka investasi besar-besaran di dunia pendidikan. Oke. Lalu apa relevansinya dengan kasus kita yang kita bicarakan sekarang? Di Indonesia, kebudayaan itu sudah menjadi aset kita, given ya. Nggak perlu lagi kita yang branding. Iya, udah nggak perlu lagi kita seperti New Zealand ya, yang harus investasi besar-besaran segala macam untuk pendidikannya supaya selevel dengan Australia. Kita sudah punya ini warisan nih dari nenek moyang kita. Gitu. Kenapa nggak ini yang kita ekspor besar-besaran? Gitu. Nah, kaitannya dengan contoh yang tadi saya katakan di Sumedang itu, saya kemudian berpikir bahwa di hulu, memang kita patut melestarikan budaya. Tapi pelestarian ini nggak akan bisa jalan ya tanpa misalnya di hilir kita nggak bisa komersialisasi budaya. Gitu. Anak-anak muda ini kan dituntut untuk cari uang. Itu udah tuntutan zaman lah. Ya. Mereka concern sama lapangan pekerjaan, bagus. Gitu. Tapi ketika kebudayaan ini nggak bisa menjadi salah satu bidang yang mereka tekuni karena tuntutan tadi itu, ya tentu saja mereka akan meninggalkan itu. Nah, kurang lebih begitu. Ya, dulu Bang juga Dede. sebetulnya setelah panjang Pak Jokowi jadi presiden ini kan tiap 17 Agustus dia menggunakan baju adat ya. Ya. Tradisi yang baru sebenarnya. Ya. Tapi goals-nya kemudian 10 tahun tidak bisa tercapai. Nah, kayaknya nih baru setelah mau estafet ini digulirkan, wacana pembentukan kementerian baru muncul nih. Apakah memang 10 tahun ini investasi Pak Jokowi bahwa budaya harus diangkat kembali atau gimana nih sebenarnya? Ya, setiap zaman itu kan kebutuhannya beda-beda. Artinya pada saat zaman Pak Jokowi 10 tahun terakhir, beliau ini ingin memodernisasi aspek pendidikan. Yang dimana kebudayaan itu adalah menjadi bagian dari pembangunan pendidikan. Oke. Sekarang ya, kita udah merasa lah
ya bahwa semenjak undang-undang ini yang tahun 2017 ini muncul ya, kemudian kita melihat implementasi undang-undang tersebut udah ada terasa ya. Tadi saya sudah sebut ya Dirjen Kebudayaan dari Kemendikbud itu sudah kelihatan hasil kerjanya. Akan tetapi kita kemudian merasa bahwa ini bisa jauh lebih optimal kalau misalnya Kementerian Kebudayaan itu berdiri sendiri. Dan kalau misalnya kemarin kita belum mencoba ini, mungkin kita juga nggak akan tahu. Zaman Pak SBY digabung ke Kementerian Pariwisata, misalnya kan. Zaman Pak Jokowi digabung ke Kementerian Pendidikan. Dan ya udah saatnya di zamannya Pak Prabowo ini Kementerian Kebudayaan itu berdiri sendiri. Kurang lebih sih seperti itu ya. Bung Oki, ini apa yang menjadi batasan baik atau buruk, batasan atau jalan yang mulus untuk menghantarkan Indonesia emas, atau justru jalan menuju Indonesia cemas nih dari aspek budaya nih? Apa yang bisa memberikan koridor bagi inisiatif baru ini? Saya pikir kan undang-undang pemajuan kebudayaan itu sebetulnya ikhtiar yang dilakukan pemerintah hari ini atas dasar pemahaman terkait apa yang sudah dilakukan di era Bung Karno sebetulnya. Nah, di era Bung Karno kan ini sebenarnya bukan barang baru. Di era Bung Karno kata pemajuan kebudayaan juga udah dilakukan. Kan di UUD 45 tuh pasal 32 jelas ya, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah arus peradaban dunia. Bayangin, tahun itu kesadaran global bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan yang tidak berdiri sendiri. Jadi cara berpikirnya bahwa kebudayaan nasional itu bukan cultural landscape dari Sabang sampai Merauke, tapi ini a part of peradaban dunia. Karena di situ di tengah arus peradaban dunia, dengan kebebasan yang diberikan negara kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Bunyinya begitu. Pasal 32 ya. Undang-Undang 32 tahun 9 pasal 32 UUD 1945. Nah, kemudian ini kan di follow up lah katakan gitu ya di era Pak Jokowi ini dengan di era Hilmar ya. Di eranya Fai ya. Dirjennya berarti ya, pemajuan kebudayaan ya. Ada dana abadi budaya segala macam itu kan. Nah, saya pikir itu nggak lepas dari pemahaman yang cukup baik dari penyelenggara pemerintahan pada era ini gitu. Karena kalau pertanyaan kenapa baru sekarang, nggak tahu yang dulu-dulu paham nggak gitu soal itu, atau nggak ngeh kali ada. Atau butuh waktu kita untuk menyadari juga. Benar, proses. Nah, kalau ditanya kok baru sekarang ya, saya pikir ya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali kan. Saya pikir itu ya, kalau ditanya kenapa nggak dari dulu-dulu, yang bisa jawab ya pemerintah yang dulu. Dan saya pikir habis tenaga kita untuk menyalahkan yang sudah-sudah, nggak produktif juga gitu maksudnya. Tapi kesadaran yang ada sekarang pun juga adalah akibat dari kerja-kerja yang sudah ada. Iya. Beliau orang bijak, politisi yang bijak. Jadi ngeles-ngeles itu. Lebih politisi dari gue itu kan. Nah, jadi kalau saya pikir bahwa yang jelas apa yang dilakukan sekarang itu nggak lepas dari kemampuan penyelenggara negaranya untuk membaca sebetulnya bahwa kebudayaan adalah salah satu isu strategik selain isu politik dan ekonomi. Betul. Dan sebetulnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan upaya untuk menurunkan Trisakti sebagai jargon. Kan kalau Trisakti itu dibiarin begitu aja kan dia jadi jargon gitu loh. Berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berkebudayaan. Itu semua diapain gitu. Dia cuma jadi jadi banner atau spanduk politik doang. Nah, ini yang kemudian harus diturunkan ke level yang lebih artikulatif. Nah, level itu kan kalau di level penyelenggaraan pemerintahan ya bisa dalam bentuk undang-undang dan regulasi-regulasi lainnya. Nah, saya pikir kayak apapun regulasinya, kayak apapun kebijakannya, kalau instrumen kerjanya nggak ada, tetap jadi barriers kan? Kan gagasan yang baik, yang kemudian dijadikan policy, kalau nggak ada instrumen kerjanya repot. Nah, kalau instrumen kerjanya ruang lingkupnya hanya direktorat, kayak sekarang kan direktorat, Dirjen. jadi kecil gitu loh. Sementara isu kebudayaan ini adalah isu yang setara dengan isu politik dan isu ekonomi. Dia sama-sama a part of isu strategik.
Yang kalau negara ini sadar betul, kita membaca politik kita hari ini kan nggak lepas dari politik dunia. Kita membaca ekonomi kita hari ini, ekonomi yang paling kerasa kan ya, karena ada monetary effect dan lain-lain. Itu, tapi kebudayaan juga kayak gitu loh sebetulnya. Bahwa apa yang hari ini terjadi di negara kita, peristiwa-peristiwa budaya yang terjadi, gejala-gejala budaya yang terjadi, dari level pemikiran sampai level praktikal itu nggak lepas dari peta arus peradaban yang ada di dunia hari ini. Sebetulnya itu. Karena yang kan nggak tiba-tiba juga ya Korea begitu masif di Indonesia. Sebelumnya ada Jepang, sebelumnya lagi ada Barat ya, Amerika misalnya, Hollywood misalnya gitu. Kita sebelumnya kan FC Taiwan. FC sempat FC ya. Iya. Di tepi-tepi ada FC Meteor Garden ya. Meteor Garden. Terus Turki sempat masuk di pinggir-pinggir gitu. Jadi India ada begitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita mau agak cozy dikit ya, kita kalau nonton Bart Simpson tuh. Simpson itu ada satu fragmen, dia masuk ke satu mall. Ada satu produk gitu, Starbucks lah, let's say. Ini kan ada teh botol ya, jadi kita sebut aja. Ada Starbucks tuh. Terus dia mau bikin tato. Di mall itu dia mau bikin tato. Dia mau nato nih ceritanya nih. Kata tukang tato, buruan. Kalau mau bikin tato buruan. Kenapa? Ini bentar lagi mau jadi gerai kedai kopi gitu. Terus dia abis nato dia mau piercing kan. Dia pindah ke counter yang lain gitu. Ini buruan. Ini bentar lagi jadi gerai kedai kopi. Dan akhirnya ketika dia keluar dari mall itu semuanya udah jadi gerai kedai kopi gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya kalau gue ngeliatnya satir ya yang udah levelnya menurut gue udah bukan cynical lagi, itu sarkastik tuh sebetulnya tuh. Simpson kan emang begitu kan, tipikalnya gitu loh. Another kind of Shinchan ya, jadi agak sarkas memang. Tapi ya itu realitas kebudayaan di level global hari ini begitu. Kita kan nggak sadar, tahu banyak embassy kebudayaan global yang kemudian bertebaran di sekitar kita. Nah pertanyaannya, kita udah melakukan pembacaan strategik belum, analisis strategik belum terkait hal itu. Nah, gue curiga kalau gimana kita mau lakukan analisis strategik sementara kita nggak menganggap kebudayaan sebagai isu strategik. Gitu. Tapi kalau ekonomi kan semua orang berbondong-bondong, semua ahli dipanggil terus, ini gimana nih monetary effect-nya gimana, ini gimana segala macam. Tapi kalau kebudayaan, who cares? Nggak seksi lah ya. Padahal itu barang paling seksi. Coba lu perhatiin, dari semua operasi intelijen yang ada di dunia ini, mereka masuk pakai kebudayaan kok. Intelijen teh naon? Nyambung dikit ya tadi tentang The Simpsons. Iya. Kalau kita, mungkin kalau Gen Z sekarang udah nggak nonton The Simpsons ya. Iya. Tapi millennials atau Gen X lah. Kita milenial masih. Ya. Kalau kita perhatikan ya, The Simpsons itu kalau kita suka dan kita ikutin terus, lama-lama cara berpikir kita seperti cara orang Amerika. Betul. Kita nggak akan ngerti joke The Simpsons. Yes. Kalau kita Nggak ngerti diskursnya. Iya, nggak berpikir the American way. Yes. Gitu. Kita nggak ngerti kecemasan mereka kalau kita nggak berpikir the American way. Ya. Gitu. Dan itulah dia pentingnya pembangunan kebudayaan tadi. Mungkin medianya dalam hal ini adalah kartun series ya. The Simpsons gitu ya. Cuman mempengaruhi cara orang berpikir. Itu penting banget. Makanya Korea Selatan itu nggak sehari dua hari menjadikan pop culture mereka menjadi sentral pop culture dunia hari ini ya. Itu kan nggak overnight. Dan itu butuh investasi besar-besaran. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kebudayaan itu dimulai dari cara berpikir. Oke, tapi yang menarik itu di sini ketika membicara yang tadi ya, yang budaya yang bisa dikomersialisasi dan diterima easy user lah ya budayanya itu ya. Kita memulai dengan wacana Pramudia Anantatur masuk menjadi kurikulum. Nah, kita memulai dari sesuatu yang bisa dikatakan sastrawi ya, sastra ya. Apakah ini koridor yang memang harus memulainya dari situ atau gimana ya? Silakan budayawan. Lagi nggak jadi politisi. Gini, kan kalau tadi Uki udah jelasin tuh bahwa yang paling penting dari kerja budaya yang dilakukan negara untuk mempertahankan kebudayaan nasional atau merawat, mengembangkan, melestarikan itu, memajukan itu kan kalau di level kita nih, karena kita punya post colonial experience ya, jadi agak beda kan? Itu kan membenahi dulu itu, gitu loh. Kita harus membenahi dulu itu.
Kalau negara yang nggak punya post-colonial experience, dia tinggal jual aja kan, monetizing, ekspansi segala macam. Nah kita kan punya ada satu fase yang harus kita benahin bahwa karena di Indonesia ini kan realitasnya posmo banget nih kalau bicara kebudayaan. Belum selesai di sini udah loncat ke sini, belum selesai ke sini udah loncat ke sini, dan hari ini ya terpaksa pop art karena memang global wave-nya lagi begitu gitu ya. Kan kita udah bahas tuh waktu strategi kampanyenya 02 kemarin. Nah, yang jadi soal adalah kita belum selesai di cara berpikir yang harus didekolonisasi kan. Itu kan part of kebudayaan tuh sebenarnya. Kan tadi Uki bilang kebudayaan itu soal sejak dari cara kita berpikir. Ya. Kan gitu. Nah, gue pernah kemarin ya, waktu diskusi, ada satu diskusi di luar. Jadi keluhan daripada senior-senior nih, orang-orang tua ini bilang, anak-anak sekarang ini kalau zaman dulu bilangnya ke barat-baratan gitu kan. Kalau zaman sekarang ke Korea-Koreaan kan gitu. Gue bilang, Om, tar dulu, jangan disalahin dulu. Jangan-jangan mereka nggak ngerti caranya jadi ke Indonesia-Indonesiaan. Karena menarik. Itu kan soal. Emang lu ngerti kan gimana caranya jadi Indonesia? Pakai belangkon, itu mau jadi Jawa. Keabstrakan itu destar, ya? Iya, pakai destar tuh jadi Sunda. Jadi kita kan harus memformulasi, dan yang harus difahami bahwa kebudayaan nasional itu constructed. Dia nggak given dari langit. Dia tuh constructed gitu loh. Dia dibikin oleh struktur sosial yang kemudian di dalamnya bertarung gagasan, bertarung nilai, tidak lahir di ruang yang kosong. Gitu loh. Nah, hari ini yang kita sebut sebagai kebudayaan Nusantara misalnya. Lu mau ngomong apa? Kebudayaan Jawa misalnya. Lah, itu kan ada Dutch culture yang masuk juga, mempengaruhi misalnya cara berpakaian bangsawan Jawa misalnya. Mereka jadi kenal apa? Jas bludru dan lain. Terus istilah beskap misalnya ada kaitannya dengan beschaf dalam ukuran etik atau non etik menurut standar Belanda dan lain. Nah, menurut gua ini kan colonial discourse yang kemudian lama rentangnya, yang bekerja secara masif, terstruktur dan sistematis di bawah cengkeraman politik dan ekonomi kolonial, kemudian melahirkan kebudayaan-kebudayaan. Kita punya banyak banget kan, ada kebudayaan Indis, ada apa segala macam, ada Kreol, ada apa segala macam. Nah, map ini yang kemudian harus difahami dengan betul, dibaca dengan betul, sehingga ya mungkin artefak budayanya ada, tapi harus dibenahi cara berpikirnya dengan cara dekolonisasi. Nah, itu kan post-colonial experience ini yang kemudian membedakan kita dengan yang lain, mungkin yang nggak mengalami pengalaman yang sama. Gitu loh. Jadi kalau misalkan jadi wartawan nih, terus wawancara kayak gini, apa yang akan lu tulis gitu? Iya. ini kan abstrak. Ini kan abstrak nih. Saya cukup bukan, jawaban kayak gini adalah seharusnya jawaban yang keluar dari lisan para atase kebudayaan luar negeri. Karena lu pernah terpikir nggak? Sampai hari ini, coba Hendy atau Jajang misalnya sebagai jurnalis terkenal mereka ini, banyak kerjaannya. Nah, ngerjain orang. Jadi kalau lu tanya kebudayaan nasional apa? Nah itu kan abstrak Bang. Saya juga nggak tahu. Saya mau menjadi Indonesia itu seperti apa kan? Itu kan. Karena kita terlanjur berpikir menjadi Indonesia itu given. Enggak, ini constructed. Ya, ayo sama-sama kita konstruksi ke depan. Jadi Indonesia tuh kayak apa gitu. Jadi nggak harus terus jadi Indonesia kita cari ke belakang. Enggak juga. Tapi saya pikir keren ya ketika PSI memang memulai organisasi sebagai partai itu, dia mengangkat aspek budaya kan. Walaupun pada periode kemarin kan jiwa mudanya lah yang dikedepankan. Tapi mulai dari pemilu kemarin tuh saya lihat mulai menata pada aspek budaya sebagai bagian dari kebijakan. Kalau dibilang nggak muda lagi, Ki, berarti. Gua nggak ngerti ini adalah pujian apa sindiran. Tapi ini melanjutkan dari apa yang sudah dikatakan Bro Jajang nih, soal masalah menjadi keabstrakan menjadi Indonesia, Bang. Kalau untuk menjawab itu, Bang, bagaimana roadmap-nya, Bang? Peta jalan itu seperti apa, Bang? Agar kita sebagai anak muda nih tetap punya kebanggaan bahwa kita tuh Indonesia gitu. Kira-kira seperti apa? Ada nggak roadmap yang udah dipikirkan di PSI gitu? Iya gitu. Tentang pembangunan kebudayaan. Betul. Jadi pertama-tama ini dulu ya. Kalau misalnya kita merujuk kepada PSI yang lama yang 2019 ya. Jadi harus kita akuin bahwa PSI itu dulu kayak bocil bawa golok kan.
Nah, jadi galak banget gitu, nyerang terus ya kan. Benar-benar di Tanah Abang kan kantornya. Iya. Jadi ada golok-golok. Iya, kalau dikit gitu kan. Ya, kalau sekarang memang kita lebih fokus kepada yang penting gagasan kita bunyi, gitu. Oke. Dan apa namanya tadi terkait dengan kebudayaan. Tadi pertanyaan Bang Jajang yang pertama tadi apa? Apa namanya? Jadi lupa nih. Roadmap. Roadmap. Enggak, itu roadmap yang kedua. Roadmap yang kedua, yang pertama itu dia cukup berbeda gitu. Kalau dulu tuh, ya memulainya itu dengan aspek. Iya, kayak gini. Salah satu jargon, ya? salah satu jargon PSI itu adalah anti intoleransi. Ya. Ya. Toleransi itu berarti merawat keberagaman. Ya. Merawat keberagaman, salah satunya itu turunan dari merawat keberagaman, artinya itu adalah melestarikan apa yang kita punya, perbedaan-perbedaan ini. Salah satu yang menjadi aset kita di dalam dimensi perbedaan itu adalah kebudayaan. Gitu, ya. Jadi kaitannya di situ dulu ya. Artinya kalau kita berbicara tentang diversity dan pluralism, kita nggak bisa lepas dari melestarikan budaya yang sangat diverse di Indonesia ini. Gitu. Dan belakangan ya, seiring dengan di PS itu sering banget diskusi dan berdebat. Jadi kita itu kalau keluar itu udah cenderung lebih kompak, tapi kalau di dalam itu sering banget kita berdebat. Gitu. Dan di PS itu kulturnya sangat egaliter ya, sehingga siapa gitu yang jabatannya di bawah bisa membantah siapa yang jabatannya di atas, itu sangat biasa. Dan akhirnya kami sama-sama sepakat bahwa kata membangun karakter ini berat sekali. Tugas sebuah sektor pembangunan, sebuah institusi yang namanya budaya untuk membentuk karakter, itu berat banget. Berat banget. Gitu. Dan tadi kita sudah bilang ya, bahwa produk budaya itu mulai dari cara kita berpikir. Itu adalah produk budaya. Sampai kita berbicara keripik khas, misalnya Minang gitu, khas Padang ya, atau misalnya nasi timbel khas Sunda, segala itu juga sampai ke sana itu produk budaya. Tapi begini, dari sana kemudian PSI sadar ya, bahwa membangun kebudayaan sebuah tugas berat yang kita embankan kepada sebuah institusi ya, yang namanya institusi budaya tadi ya, memajukan kebudayaan, dan ini nggak bisa kemudian menjadi satu sektor pembangunan yang cuma ditempel-tempel. Iya. Betul. Nggak cukup. Itu, nggak akan cukup. Saya nih, kembali pengalaman saya di New Zealand. Ya. Dulu saya di New Zealand itu dari tahun 2002 sampai 2007 lah, kurang lebih. S1. Ya. Saya heran-heran melihat ya, di New Zealand itu ada kedubes Malaysia. Tapi kantor kebudayaan Malaysia itu beda lagi. Berdiri sendiri. Gitu. Itu artinya apa? Mereka menganggap begitu penting ya, pemajuan kebudayaan yang, tapi kalau ini hilir ya, mereka menjual budayanya itu di hilirnya ya. Mereka menganggap begitu penting sehingga menjual kebudayaan Malaysia itu nggak bisa ditangani oleh satu atase di dalam kedutaan besar Malaysia doang. Gitu. Dan benar, visit Malaysia dulu itu gila. Mereka banyak dapat profit dari sana. Di hilirnya profit, di hulunya apa? Orang-orang jadi mau mendalami, menghayati kebudayaannya karena dianggap relevan dengan zaman yang menuntut anak-anak muda itu untuk cari duit. Gitu. Jadi saya nggak bilang budaya itu hanya soal cari duit ya. Cuma kita harus berpikir sistematis di hulu dan di hilir. Ini harus gerakannya harus senyawa. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itulah kesadaran yang lahir di PSI, yang menurut PSI ini Kementerian Kebudayaan ini nggak bisa nih ditempel-tempel atau sebagai sektor yang sifatnya periferal, gitu, nggak bisa. Ini harus berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri aja tugasnya masih maha berat, membentuk karakter. Yang dimana seolah-olah kemarin itu kebudayaan ini membentuk karakter ini bisa dituang tanggung jawabnya ke institusi yang namanya pendidikan. Nggak akan bisa. Mereka harus ibaratnya nggak bisa semuanya ditanggung ke institusi yang namanya pendidikan sendiri. Ini saya browsing di mesin pencari ini. Di beberapa negara itu memang Kementerian Kebudayaan itu banyak yang berdiri sendiri ya. Iya. Ada yang ditemplokin ke Menpora ya kan, Menpora dan Kebudayaan di Bahama. Bahama itu negara ya.
Ih, Kan ada Miss Bahama. untuk lu bukan politisi Bang Jajang. Itu implikasinya besar. Iya, Soalnya kita asing kan mendengar ini. Bayangkan kan, ini kan perumpamaan. Apa itu Indonesia? Banyak kan pula yang bertanya gitu. Ya, mereka lebih kenal Bali. Mereka lebih kenal Banyak. Bali gitu Gua kan. punya pengalaman lagi nih. Gue S1 S2 kan di luar negeri. Kalau ditanya sama orang, lo orang mana Indonesia? Oh ya Indonesia, what is that? Bali. Oh, you are Balinese. Padahal gue bukan Balinese kan. Iya. Sama kayak Tapi gitu, untuk kan. memudahkan dia memvisualisasikan letak Indonesia di mana, ya udah gue bilang Bali. Itu sudah. Nah itu dia, kembali lagi ke pertanyaan Bang Oki tadi. Apa itu budaya nasional? Kita sampai sekarang belum bisa mendefinisikannya secara firm. Jadi artinya fase sekarang adalah fase yang menarik ya secara Nah, aspek, kalau misalkan 10 tahun kemarin revolusi mental, sekarang revolusi jati diri ya. sebetulnya revolusi mental itu a part of gerakan kebudayaan. Ya. Karena kan revolusi mental itu kan sebetulnya kan mentalite. Itu mental publik, mental komunal, bukan memperbaiki akhlak satu persatu orang gitu loh, maksudnya ngerti nggak? Bukan memperbaiki mentalitas orang per orang satu-satu gitu, enggak. Kecuali akhlak di BUMN. Ini kerja struktural yang dilakukan negara melalui kurikulum. Ya. Jadi apa yang dilakukan sekarang misalnya, gue nggak tahu tapi pemerintah sadar apa enggak, tapi mudah-mudahan sadar. Dengan memasukkan sastra, misalnya Bumi Manusia dan lain-lain itu ke dalam kurikulum, itu a part of revolusi mental. Ya. Kenapa? Karena mentalitas postkolonial kita itu harus benahi dulu. Nah, kalau bahasanya kayak gini lebih mudah Paham nggak? diterima. Jadi Tadi kan filsafat sekali itu. Sama sekali. kita ngajarnya itu. Jadi bagi maksudnya upaya-upaya yang sifatnya tadi ya kurikulum Yes. itu adalah bagian dari gitu. Tapi bukan utamanya itu ya. Enggak, itu bagian dari kerja-kerja revolusi kebudayaan, revolusi mental itu. Nah, Ya. menurut gua makanya begitu dapat kabar apa tentang masuknya sastra ya, terus ada Bumi Manusia dan lain, oh itu keren banget ya. Kenapa? Ya, terlambat pasti terlambat, tapi Ya. daripada enggak kan gitu ya. Ini kan ikhtiar baik yang harus kita sambut dan kita apresiasi dengan serius. Nah, yang repot adalah kalau dibilang ini tadi, gue juga belum tahu Bang, ternyata ya bener juga, gue baru nyadar kan, buat jadi Indonesia aja itu kayak apaan gitu kan. Ya nggak selalu juga, karena memang belum pernah ada guidance kan tentang itu. Dan jangan-jangan kita cenderung menyikapi Indonesia itu sebagai sesuatu yang given. Naturalis kita itu. Kita anggap Indonesia ini given gitu loh. Kita selesai cukup dengan romantisme revolusioner bahwa kita adalah satu bangsa yang terbentuk dari perasaan senasib sepenanggungan, pernah sama-sama lawan penjajah, terus udah gitu. Ya udah yuk sama-sama yuk kita bikin Indonesia. Enggak, itu belum selesai. Ya. Gitu. Yang disebut dengan nation and character building itu belum selesai dan nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah. Ya. Kenapa? Karena dia becoming kan. Ya. Dia bergulir terus. Gitu loh. Bang Uki, Siap. pertarungan gagasannya udah mulai terlihat nggak sekarang di elit di para politisi? Iya, setahu kami ya, DPR melalui komisi yang relevan, saya lupa ya, yang komisi berapa ya tentang kebudayaan, itu memang sedang membahas soal ini juga, gitu. Dan sebagian besar dari mereka-mereka yang berada di DPR ini menganggap bahwa relevansi dari Kementerian Kebudayaan ini ada, karena mereka juga menyadari bahwa pembangunan kebudayaan ini adalah tugas yang maha berat, yang nggak bisa dijadikan sebagai sektor yang ditempel ke sektor yang lain. Jadi jawabannya di tingkat elit ini memang sudah dimulai untuk dibahas, tapi ya belum garis finish. Mari kita sama-sama dorong teruslah supaya ini sampai jadi nih barang kalau bahasa politiknya gitu. Tapi memang Kerja bareng. saya pikir juga menarik karena kita wawancara Bu Eva Wani Hairil, anaknya Hairil Anwar tuh. Suatu ketika dia mensomasi sebuah PH gitu, karena sutradara menyitir nama Hairil Anwar antara Karawang Bekasi, tetapi di dalamnya lebih banyak adegan-adegan erotis tentang orang ya sepanjang Pantura itu. Dia somasi itu karena nama bapaknya jadi rusak. Nah, kita ada program Safari Sastra nih. Kita punya rubrik sastra. Jadi, nah, dia itu bilang begini, kok bisa ya barang kemarin sore aja udah dipelintir
menjadi sesuatu yang erotis. Ya. Apalagi kita bicara tentang nilai abstrak daripada kebudayaan sebuah bangsa kan gitu. Ya. Jadi ini menarik karena yang tadi Bang Uki bilang antara hulu sama hilir, orang hilir yang lebih banyak menafsir apa yang ada di hulu. Misalkan tadi wahana-wahananya ya, wadah-wadahnya apa, film, apa cerita gitu. Ataukah bentuk-bentuk event kebudayaan yang akhirnya menjadi sesederhana event apa parade budaya gitu. Nah, jangan sampai begitu gitu. Jadi nanti banyak anggaran tapi jatuhnya bukan membangun paradigma tadi dari mulai fase dasar anti membongkar postkolonialisme di otak sebagai kita sebagai bangsa gitu. Dan selanjutnya yang ada malah cuma jadi parade budaya bikin. Nah, kita juga khawatir soal seperti itu sih sebenarnya. Itu kan terjadi karena nggak ada guidance. Oke. Itu kan terjadi karena autopilot. Akhirnya orang dengan keterbatasan pengetahuan dia tentang apa itu kebudayaan, kayaknya ini kebudayaan nih, yuk kita bikin festival budaya yuk. Isinya misalnya parade apa fashion yang sebetulnya nggak ada kaitannya sama akar kebudayaannya. Atau misalnya dia bikin sekarnaval mungkin dengan ada templekan batik-batiknya dikit atau tenun troso dikit. Udahlah ini udah budaya lah, kira-kira begitu lah. Karena nggak ada guidance. Tapi kalau negara membuat satu instrumen kerja, satu kebijakan, satu analisis strategik tentang kebudayaan dan lain, dan kerja bareng semuanya sama teman-teman jurnalis juga gitu kan, ya saya pikir jadi gitu loh. Karena sudah ada langkah bagus. Sorry, Bang Oki, gue potong dikit ya. Tadi juga sempat kan gue ditanya roadmap ya. Roadmap. Oke, roadmap ini mungkin gue belum bisa menjelaskan ya karena gue bukan bagian dari Kementerian Kebudayaan. Tapi beberapa kali gue melakukan ngobrol dengan orang yang paham dan berada di dalam ya. Kita patut memberikan special credits kepada Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dengan segala keterbatasannya karena dia hanya sebuah kedirjenan ya, Ditjen gitu ya. Dengan segala keterbatasannya, paradigma pembangunan kebudayaan itu sekarang sudah switch. Yang tadinya top down menjadi bottom up. Artinya pembangunan kebudayaan itu nggak bisa. Kebijakan itu dibikin oleh pemerintah saja. Yang dimana ini adalah buah pikir pemerintah saja. Ya. Membangun kebudayaan ini kalau gue kutip dari Jim Ive ya. Jadi kebetulan gue juga masih mahasiswa sekarang lagi melanjutin lagi. Membangun kebudayaan efektif itu harus dari bawah, nggak mungkin dari atas. Nggak mungkin dari atas karena prinsipnya harus empowering. Itu nggak bisa dari atas. Kalau dari atas itu direktif itu nggak akan bisa. Dan inilah setidaknya ya. Kalaupun gue nggak bisa menjawab roadmap-nya apa gitu ya, tapi sesuatu yang sudah dimulai. Gitu oleh Pak Hilmar ya, Hilmar Farid ya, Hifa ya panggilan ininya ya. Inilah sesuatu yang sudah dimulai ya. Cuman ya balik lagi ya, benar kata Bang Oki tadi, kebudayaan itu bukan barang yang statis. Dia adalah sebuah institusi yang terus mencari bentuknya terus never ending. Fluid. Ya tinggal kita mau arahkan ini kemana gitu perubahannya. Kalau dalam bahasa sosiologi biar gue kelihatan bisa sepinter Bang Oki sedikit ya. Ngeri. Gue mengutip Anthony Giddens ya. Cuman dia menyebutnya social structure. Yang dimana menurut gue social structure itu adalah bagian dari produk budaya, hasil dari budaya. Tatanan sosial, struktur sosial. Dia bilang social structure sama social agent. Unitnya, manusianya. Kan di sosiologi itu sering diperdebatkan. Siapa yang menentukan siapa? Agen struktur. Iya, apakah perilaku kita dibentuk oleh struktur sosial atau struktur sosial yang dibentuk oleh perilaku kita? Kurang lebih seperti itu ya. Itu perdebatan lama. Kalau ini antara Weber sama Durkheim gitu ya. Iya, Weber Durkheim itu yang paling klasik tuh kan. Dua ini yang saling bentrok terus nih. Social agent sama si Durkheim itu nggak salah manusia ya? Kalau udah agak tua emang teorinya yang udah agak klasik ya. Manusia kita kan kesadaran membentuk keadaan atau keadaan yang membentuk kesadaran gitu. Kalau kita kan Giddens itu kontemporer. Kalau dia Giddens, kalau gue Bourdieu. Jadi kita beda angkatan. Nah kalau Giddens bilang kan ini nggak bisa yang mana menentukan siapa. Ini kayak two sides of the same coin. Mereka produce dan reproduce satu sama lain.
melalui sebuah proses yang nggak akan pernah berhenti, namanya interaksi, gitu. Kalau gue melihatnya, ini nggak hanya berlaku untuk social structure aja, bahkan ini berlaku sampai budaya. Jadi budaya juga bisa ada, ya, juga bisa reshaping terus, ya, selama manusia itu masih ada dan saling berinteraksi. Dan tinggal kita mau bawa budaya itu kemana. Nah, bener ya, gue juga pernah bilang sama orang asing ketika gue di luar negeri ditanya budaya Indonesia kayak gimana, gue bingung. Budaya mana yang mau gue kenalin ya? Padang, Sunda, Jawa, kayak gitu kan. Akhirnya gue bilang, there's no such thing as Indonesian culture, nggak ada. Karena Indonesia sebagai sebuah negara, itu adalah negara yang tergabung, karena yaitu tadi, ada common history, kita sama-sama punya sejarah yang sama, akhirnya kita bergabung. Tapi budaya Indonesia sendiri fabricated. Bukan budaya yang lahir secara organik. Karena kita ingin menumbuhkan semangat nasionalisme, maka oh ya, ini nasi goreng makanan nasional, misalnya kayak begitu ya, atau apa menjadi simbol nasional dan lain-lain. Tapi kita harus mendefinisikan dulu kali ya, Bang Oki ya, apa itu budaya nasional? Nah, kalau ditanya roadmap, sebetulnya kan tracking ke belakangnya itu kan bisa dari kongres ke kongres. Indonesia kan punya sekian kongres kebudayaan. Dan bukan berarti ini udah selesai, kan kongres kebudayaan ini bisa harus terus dibikin lagi untuk menginventarisir, kemudian mengkodifikasi sebetulnya perjalanan. Takdir punya pikirannya sendiri tentang budaya Indonesia. Dan ini kan orang-orang yang gambarnya ada di sini punya imajinya sendiri tentang apa itu Indonesia misalnya. Tirto misalnya dia bilang basisnya sederhana, sepanjang lu bagian dari bangsa yang terperintah, yang melawan terhadap kolonisasi misalnya, lu ada bagian dari bangsa ini. Dia belum sebut Indonesia pada saat itu, karena kan ini kan era awal sekali pada saat itu, kesadaran kebangsaan. Nah, disebut bangsa yang terperintah. Ada kesadaran tuh, garis kolonisasi yang dia tarik sama dia. Nah, ini kan berjalan terus. Era takdir misalnya dia punya pandangannya sendiri, takdir dengan pengaruh pemikiran dari mana. Pram punya gagasannya sendiri, misalnya yang sangat dekolonisasi kan. Nah, terus nanti Khairil misalnya punya pandangannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan sebetulnya gagasan-gagasan yang harus terus dikontestasikan dalam meja-meja kongres kebudayaan gitu. Jadi itu kan yang sepi selama ini. Dia hanya ada di ruang-ruang kedap yang ya mungkin nggak terlalu disupport juga karena memang dianggap nggak penting kali, mungkin gitu. Jadi dia sangat periferal kan, sangat pinggiran gitu loh isu ini. Nah ini kan upaya hari ini dengan Undang-Undang Panjang Kebudayaan dan lain kan membawa ke tengah ini isu kebudayaan untuk ini barang ini penting loh. Ini isu strategik loh. Makanya podcast ini ada juga karena itu. Karena kita juga berpikir ini penting sekali. Ini. Jadi upaya saya berhasil memprovokasi Jajang itu, karena biasanya dia provokasi saya terus gitu. Nah. Tadi ya saya bilang bahwa kebudayaan sesuatu yang constructed. Saya meyakini kebudayaan itu constructed, dia tidak lahir di ruang yang kosong, dia lahir di tengah arena kekuasaan antara yang mendominasi dan yang terdominasi. Nah, siapa yang mendominasi dan terdominasi kan tergantung posisinya nanti di dalam struktur sosial. Nanti filsafat lagi itu. Enggak. Itu berat. Nah, sekarang di sini kalau kita mulainya dari bawah, susah kan? Nah, kalau negara kan posisinya udah di atas, pasti dia yang mendominasi. Makanya saya bilang, struktur yang ada di negara ini adalah kendaraan yang paling mungkin, instrumen kerja yang paling mungkin untuk membuat regulasi ini. Yang jadi pertanyaan itu sebenarnya gini ya, dari beberapa kemarin kita monitoring media itu, Prabowo dengan latar belakang yang ABCD gitu kan, ada unsur militer, dia anak orang kaya, begawan ekonomi, ya kan? Pokoknya keluarganya nggak pernah susah lah gitu. Kira-kira ada gambaran nggak sih? Maksud Prabowo itu arahnya kemana ya gitu? Apakah dia bisa menyelami aspek kerakyatan yang begitu kompleks di bawah gitu? Itu yang menjadi kekhawatiran beberapa pihak. Oke. Gitu. Ada orang namanya Karl Marx yang mendirikan gagasan tentang keadilan bagi kaum buruh. Marx susah hidupnya. Tapi dia punya teman sepemikiran yang juga nggak kalah pinternya, namanya Friedrich Engels. Emang Engels susah hidupnya? Susah kalau bahasa Jawa. Angel. Angel. Kalau bahasa Jawa tuh susah. Karena nama dia pakai bukan angel malaikat. Lu dari spelling aja udah salah.
Nah, Friedrich Engels adalah orang Orang yang kaya, ya. hidupnya nggak pernah susah, Ya. mapan. Ya. Fotonya kan gayanya kan ini sekali, aristokrat sekali. Jadi nggak itu. Ya. Jadi untuk lu punya keberpihakan kepada rakyat, lu nggak harus jadi miskin dulu gitu loh. Ya. Itu Prabowo misalnya dibilang, ya tapi kan dia anak orang kaya, dia anak pengusaha, dia anak pemikir, anak begawan. Masa jadi salah jadi anak orang kaya? Sejak kapan menjadi anak orang kaya itu menjadi dosa? Gitu loh. Nah, bahwa dia militer dan lain-lain, ya iya terus kenapa gitu loh. Emang ada ya kalau militer tuh pasti nggak ngerti kebudayaan? Kan nggak juga. Kocok jadi dirjen nih. Saya bukan PNS, Pak. Nggak, artinya bahwa nggak ada. Jadi maksud gua nggak bisa juga kita melihat ini dengan kecurigaan-kecurigaan berlebih yang kayak gitu. Dan Republik ini kan nanti kan bukan cuma Pak Prabowo sendirian. Dia akan punya orang-orang yang membantu dari kabinetnya, yang harapan kita orang yang mengisi pos-posnya adalah orang-orang yang tepat, kan gitu. Termasuk tadi obrolan kita sama Bro Uki bahwa ya Kementerian Kebudayaan harus diisi sama orang yang juga mengerti tentang diskursus kebudayaan ini. Kalau enggak ya jadi mentah lagi nih barang gitu loh. Apa jaminannya, Bang Uki? Siap. Di dalam yang terlihat di ini kan masa-masa pembentukan pemerintahan Pak Prabowo kan? Ya. Apa yang dirasakan atmosfer di dalamnya itu? Jadi ya kalau misalnya kita berbicara tentang apa yang ramai diberitakan, ya tentu saja kadang-kadang kan media itu menyorot hal-hal yang bisa diklik sama banyak orang gitu ya. Misalnya soal jatah menteri, ya kan? Misalnya, cuman sebenarnya ada yang sesuatu yang sangat krusial yang sedang terjadi. Jadi di Prabowo Gibran ini nggak ada yang namanya tim transisi. Tapi tim Dewan Pakar inilah yang berfungsi sebagai tim transisi. Sekarang ini tim Dewan Pakar ini lagi beli gagasan, lagi beli ide, konsultasi ke sana ke sini, ya, untuk setidaknya 1 tahun. Termasuk ke Pak Jajang lah. Termasuk Pak Jajang ya. Konsultasi. Agak lupa sih. Dengan podcast ini. Dengan podcast ini, ya. Ya. Untuk 1 tahun pemerintahan pertama setidaknya ya, itu transisinya seperti apa dan lain-lain lah. Jadi kalau apa yang dirasakan oleh seorang Dedek Prayudi atau Bro Uki ya di TKN, sebenarnya apa yang diberitakan ramai-ramai oleh banyak media tentang jatah menteri gitu ya, itu sebenarnya bukan diskursus yang terjadi di dalam. Di luar ya? Itu malah ramainya di luar. Di dalam lagi sibuk sama gagasan. Di dalam lagi beli gagasan kita. Gitu. Ini contohnya ya. Gua mungkin awal Juni atau pertengahan lah ya, itu mau ketemu atau beraudiensi sama ketua tim Dewan Pakar. Jadi rame ya diberitakan dari para teknokrat ya bahwa Pak Prabowo ini kayaknya sedang menggali ide tentang menghapus sistem iuran BPJS. Sementara PSI kan udah lama kita meneliti soal itu. Dan di PSI ketua DPP bidang litbangnya kebetulan adalah gua, gitu. Yang dimana gua akan beraudiensi sama Pak Burhanuddin, Prof Burhan, itu soal ini loh, anggarannya sekian, prinsip, misalnya kayak gini ya, Undang-Undang Dasar kita, gitu ya, yang menjadi landasan Undang-Undang BPJS dan SJSN, itu ada pasal 28H ayat 1, Undang-Undang Dasar ya, nomor 28H ayat 1, pasal 1 ayat 3, juga pasal 34 ayat 2, dan lain-lain lah. Intinya kayak begini, ada 2 hak terkait kesehatan orang Indonesia. Yang pertama adalah hak untuk sehat, yang kedua adalah hak mendapatkan layanan kesehatan. Gitu. Logika gue, kalau ini udah menjadi hak, gue mau mengakses hak gue sendiri yang udah diberikan oleh konstitusi, nggak boleh ada syarat transaksi. Gitu, ya. Itulah cita-cita Founding Fathers. Makanya kalau dulu PSI BPJS gratis, itu kan kalimat politik aja. Sebenarnya yang kami maksud adalah menggeser sistem dari kontributori atau berbasis iuran pembiayaannya, atau health financing-nya, menjadi tax finance berbasis pajak. Nah, kami sudah mendalami ini sampai uangnya dari mana, kebutuhannya berapa, sistemnya seperti apa, terus lessons learned dari negara lain, yang mana yang paling relevan dan bisa kita ambil. Kurang lebih, karena ada yang gagal. Great Britain ini, UK bukan Great Britain, UK ini lagi collapse dia health sector-nya. Gitu. Tapi yang berhasil juga banyak. Nah ini yang mau kami komunikasi. Nah inilah yang sedang terjadi di TKN sekarang.
gitu. Jadi gua mau bawa ketua DJSN serta 1 orang komisionernya ya untuk kita membicarakan soal gagasan ini. Nah, soal Kementerian Pendidikan, kebudayaan ini ya, ini bahkan ya di TKN juga sedang berlangsung ya, beli gagasannya. Sementara di DPR juga ini sedang didiskusikan. Artinya upaya-upaya untuk membangun negeri ini sudah kita mulailah dari tahap beli gagasan ini, ya. Dan mudah-mudahan yang kayak gini-gini tuh benar-benar terwujud. Dan kalau ini sampai terwujud, senang banget kita. Padahal gue nggak sedang mengatakan bahwa yang sekarang performanya jelek, gue cuma sedang mengatakan bahwa impact-nya akan jauh lebih bagus kalau misalnya Kementerian Kebudayaan ini ya, ini berdiri sendiri. Artinya secara kelembagaan ada Menteri Kebudayaan, artinya kita sudah mengakui dulu bahwa ini sepenting itu. Gitu ya. Nah, yang udah kemarin kayak misalnya udah dianggarkan di APBN 2 triliun untuk perwalian kebudayaan sebagai turunan dari perubahan paradigma yang pembangunan kebudayaan yang tadi dari top down menjadi bottom up. Jadi sekarang dibentuklah sesuatu yang disebut perwalian kebudayaan dan itu anggarannya 2 triliun. Gua kebayangin kalau misalnya ini satu kementerian sendiri, ini pasti akan bisa lebih besar. Dan yang namanya uang itu jangan ntar dikorupsi enggak. Gitu. Kita kalau korupsi itu pasal pengawasan ya. Itu lain lagi ya. Cuman dengan adanya ruang fiskal yang lebih besar, maka ruang gerak juga akan bisa lebih besar. Persis. Maka komitmen pembangunannya juga akan bisa lebih besar. Belum lagi kalau misalnya kita berbicara soal kalau dia ada Menteri Kebudayaan, di situ dia punya wewenang untuk bikin permen. Itu kekuatan politiknya besar. Yeah. Dia bisa punya ruang untuk bikin yang namanya Capman, keputusan menteri. Itu juga kekuatan politiknya besar. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadikan sebuah kelembagaan itu menjadi penting. Gitu. Dan ini tanpa gue sedang mengatakan bahwa yang sekarang itu performanya jelek. Gue cuma mengatakan bahwa justru dengan adanya hal-hal kayak tadi ya, undang-undangnya dulu ya, lalu implementasinya kita lihat, ini udah bagus sih, cuman bisa lebih bagus nih. Gitu. Ini, ya, itulah. Kita gampangnya sebetulnya dengan adanya kementerian, gagasan-gagasan baik dan gagasan-gagasan yang mau memajukan kebudayaan itu lebih punya ruang otoritas. Karena kan pos anggarannya pasti beda dengan sekedar direktorat. Ya. Satu. Yang kedua, kewenangannya pasti lebih luas. Terus, kita sebetulnya punya mimpi ya. Jerman, di Indonesia misalnya, selain ada embassy ya, ada Goethe House. Iya, Goethe Institute itu ya. Ada Goethe House, ada Goethe Institute itu. Belanda punya Erasmus. Nah kita Jepang meskipun kecil dia punya Japan Foundation tuh kan. JICA. Iya dia punya ini ya untuk culture dia tuh. Nah kita punya mimpi sebetulnya di luar negeri untuk membantu pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi disodorkan ke itu terjawab supaya kita nggak selalu jawab Bali dulu baru Indonesia misalnya gitu ya. Kita pengen gitu ada satu rumah budaya di luar negeri di mana ya bisa jadi dia berkoordinasi dengan atas kebudayaan atau mungkin dipimpin langsung oleh atas kebudayaan. Tapi setidaknya semi otonom ya. Iya. Gitu. Jadi nggak hanya Indonesian Corner yang agak minder gitu ya. Tapi kita mau ada satu rumah budaya di luar negeri gitu. Yang itu bagian sebenarnya kan ini part of cultural diplomacy sebetulnya. Betul. Ya mau dikasih nama Sultan Takdir kayak Khairil House kayak kayak gitu loh. Iya, benar. Itu kan itu harus dipikirin gitu maksud saya. Nah, itu hanya bisa terwujud kalau ada Kementerian Kebudayaan dan gue yakin Pak Prabowo dia kan aware sama kebudayaan. Pikir setuju tuh sama ide itu. Aku pikir. Dan ini loh, ini kisah nyata ya. Jadi di Selandia Baru ada staf lokal orang Indonesia, ya. Staf lokal itu artinya dia bukan diplomat, bukan dari Kemenlu. Jadi dia masyarakat Indonesia yang tinggal di New Zealand, akhirnya direkrut menjadi staf di KBRI di sana, Wellington, New Zealand. Ini kisah nyata karena gue kenal sama orangnya. Namanya Mas Budi, ya. Mas Budi ini jawir banget. Apa? Jawir, Jawa. Oh, maksudnya. Itu kalau anak selatan ngomong Jawa itu dipleset-plesetin. Mas Budi ini Jawa banget. Dan beliau ini punya kemampuan, punya keahlian yang sangat spesifik.
yaitu gamelan Jawa. Dan bukan hanya main gamelannya, tapi juga angklung dan lain-lainnya, ya. Tapi juga mengorkestrasi orang-orang untuk Bermain. bermain di sana. Coaching deh. Coaching dia. Muridnya bule semua. Hebat. Tapi institusi yang menaungi dia adalah kampus gua, Victoria University, bukan dari pemerintah. Padahal dia local staff. Padahal local staff. Gitu. Kebayang nggak kalau yang tadi kayak semacam House of rumah-rumah Ya. kebudayaan Indonesia ada di hampir setiap negara, ya, akan lahir orang-orang kayak Mas Budi ini di mana-mana Dan banyak. dan banyak Banyak banget. itu bule-bule lucu banget, ada yang pakai belangkon kalau gitu main angklung kayak gitu. Nah, inilah dia yang namanya menyebarkan budaya. Memang budaya itu kan nggak hanya musik, tapi setidaknya orang kayak Mas Budi ini yang membuat kita sadar bahwa wadahnya dia ini ada karena ini Victoria University bisa melirik dia. Iya. Tapi kan nggak semua yang bisa seperti itu, dan yang paling punya kepentingan adalah orang Indonesia, kita. Kenapa nggak kita yang mewadahi? Sebenarnya pertanyaannya kayak begitu ya. Nah, itulah dia juga tadi kan Bang Oki bilang ruang otoritas, bukan hanya ruang uang. Itu bisa terwujud kalau misalnya kita punya satu orang menteri yang paham betul ya soal kebudayaan dari hulu sampai hilir, yang paham betul bahwa kebudayaan itu terus berevolusi, yang paham betul bahwa kebudayaan itu hidup di tengah pergumulan dengan kebudayaan lain dan saling mempengaruhi dan lain-lain. Dan orang tersebut diberikan otoritas seluas menteri, dan diberikan ruang fiskal seperti sebuah kementerian. Ya, mudah-mudahan sih kita bisa seperti apa ya? Setidaknya rumah-rumah budaya itu ya. Orang yang cocok itu udah ada bocorannya belum di lapangan? Kalau dilihat dari bocoran-bocoran gosipnya nih, katanya sih dari orang PSI, bro. Yakin lo? Kayaknya ya. Apa gitu? Enggak lah. Nggak tahu maksudnya. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi di TKN itu kita jangan sebut nama. Kalau ada pun bocoran, gitu ya. Karena itu bisa merusak harmonisasi tim. Jadi sekarang, jadi waktu itu ya, gue ingat banget nih, abis pemilu, jangan ngomong pos kementerian. Oke, siap, apalagi nyebut nama, gitu. Karena kita fokus melawan gugatan di MK. Oke, siap, gitu. Jadi tahan-tahan, gitu. Sekarang MK udah selesai, ya, boleh ngomong pos kementerian. Jangan sebut nama. Tapi jangan sebut nama. Tapi itu keren sih. Iya, kita kan supaya fokus ya. Benar. Ke hal yang lebih penting dalam hal ini adalah membuat roadmap yang tadi diinikan lah gitu, yang gua nggak bisa jawab apa, tapi setidaknya komitmennya itu ada. Dan yang namanya kebijakan itu hulunya adalah komitmen politik dulu, political will. Dari political will baru turun ke komitmen finansial. Ini dia yang tadi, politik dan finansial, baru habis itu jadi kebijakan dan jadi itu barang kayak gitu. Jadi kalau lihat yang tadi ada Erasmus, ada EV ya, kalau Prancis tuh ada Goethe dan lain-lain. Ini kan sebetulnya bukan tentang hanya, oh itu yang punya hanya negara maju, enggak juga. Ini soal negara yang punya kesadaran bahwa kebudayaan itu adalah salah satu isu penting, isu strategik, dan dia part of diplomasi sebetulnya internasional. Nah, coba lihat deh, Iran itu punya kedutaan di sini, tapi dia juga punya cultural center. Nah, cuma karena memang ini negara yang spesifik, teodemokrasi, dengan konsep wilayatul faqih, bahwa dia negara Islam, kan, Republik Iran ini kan memang Islamic Republic, itu kan ininya. Jadi, dia pakainya namanya Islamic Center, Islamic Cultural Center. Nah, yang itu di kan host itu ya, host Cokroaminoto ya? No, yang itu yang kedutaan. Oh, itu kedutaan. Ini yang di Simatupangnya, dekat Oke. Pejaten Village. Jadi, namanya Islamic Cultural Center. Itu kan cara dia mengklaim bahwa Cultural ini Islamic culture itu senternya ini. Itu kan, itu loh cara dia, itu soal gitu loh. Jadi, apa yang, maksud gue bilang gini, bahwa kan dulu kan Malaysia pernah bilang ya, Malaysia the truly Asia. Itu kan cara dia mengklaim, dan dia manifestasikan itu dalam kebijakan visit Malaysia, apa segala macam. Masa kita nggak bisa bikin kayak gitu? Gitu loh, di tengah kita punya histori yang cukup panjang di Asia Afrika, di ASEAN dan lain-lain, harusnya bisa. Dan kita punya diskursnya tentang itu, kita punya Trisakti, kita punya undang-undangnya, kita punya resource-nya, dan tambangnya ini
sumber daya kulturalnya ini banyak banget yang bisa digali. Jadi kalau dibilang tadi itu fabricated dan lain-lain, itu kan sebenarnya Soekarno udah melakukan itu dengan, kan kita punya kopiah hitam ya. Kan kopiah hitam itu yang songkok itu kan yang kemudian menjadi salah satu ikon nasional, kebudayaan nasional misalnya. Tapi kan nggak selesai di situ maksudku. Karena kalau udah bicara songkok ini, peci hitam ini, dia udah beyond suku, udah beyond tradisi, udah beyond agama, beyond ideologi. Semua yang Masyumi pakai, yang PKI pakai, yang PSI pakai pada saat itu gitu loh, yang PNI pakai. Jadi ini loh upaya itu. Sehingga kalau pada tahun itu orang ke haji misalnya dengan peci hitam, orang tahu Indonesia kata Indonesia. Itu mudah sekali dikenali gitu. Itu kan bagian dari cara cultural diplomasi yang misalnya harus kita lanjutin, nggak selesai di situ. What next gitu loh, selain songkok. Itu satu aja sebetulnya. Dan itu kan constructed, itu dibikin. Bahwa dia terinspirasi dari Turki, terinspirasi dari mana, dari peci Melayu atau mana. Itu soal rute kan. Gitu loh. Kan gini, identity ini kan soal kebudayaan nasional itu kan soal national identity. Gitu kan. Identity itu kan fluid. Dia bukan sesuatu yang rigid, yang stuck gitu loh. Kenapa? Karena bangsa ini kan juga constructed. Kita bersepakat untuk menciptakan yang namanya Indonesia. Indonesia nggak jatuh dari langit, nggak tumbuh dari tanah. Kita ciptakan. Ini by design. Historisnya harus melalui sekian penjajahan. Kemudian kita bersepakat, oke, kita bikin ya, agreement. Ya, mereka punya kontrak sosial, kontrak politik, kemudian lahirlah Indonesia. Nah, cuman kan public culture dari Indonesia ini juga harus didesain. Nah, ketika kita nggak bisa jawab Indonesia itu apa, terus kita jawab rutenya dari Bali dulu atau dari Jakarta dulu. Ini kan sebenarnya representasi dari fakta sosial, fakta kultural bahwa memang public culture kita nggak segitu kuatnya. Nah, di era Orde Baru, public culture itu coba dikonstruksi oleh pemerintah, militeristik memang. Mulai dari nama jalan, tradisi, ini segala macam. Orang lebih merasa pede kalau ke tentara-tentaraan. Itu kan part of kultur publik kita yang kemudian sadar nggak sadar itu distruktur oleh pemerintah gitu loh. Nah, itu dilanjutin dengan values yang lebih up to date dan akseptansinya oke di era sekarang gitu loh. Nah, itu maksudku sebetulnya. Nah, itu cukup menarik, Pak. Tapi sayang nih, Pak, kita terbatas waktu. Nanti kita Karena lanjutin. dari tadi nih, kameramen sudah mengingatkan udah 1 jam bro, 1 jam bro, kayak gitu bro. Tapi ada, oke, kita tutup lah ya. Kita tutup nih pertanyaan dengan terakhir sebuah nih. kutipan nih, dengan sebuah kutipan. Jadi Prof. Durojatun Kuncoroyakti itu mantan dubes kita di Amerika, dia mantan Menteri Perekonomian zaman krisis tuh. Itu menulis buku Menerawang 100 tahun Indonesia 2045. Di halaman berapa saya lupa, dia bilang gini, Indonesia ini akan bertumbuh gitu, akan mencapai Indonesia emas 2045 itu jika mampu mengatasi kurva S. Jadi kurva S itu dia begini kan, jadi ada kuadran, bayangkan begitu, ada kurva S begini. Nah, ketika dia di puncak atas ini dia pasti akan turun. Nah, dia akan bangkit lagi itu ketika dia bisa naiknya berapa. Nah, enabler faktornya itu ternyata bukan cuma ekonomi, tapi dia bilang budaya kita sebagai sebuah bangsa. Nah, terus apa Pak? Saya bilang budaya yang paling menentukan. 1, budaya baca, makanya disinilah Kuat Baca lahir. Keren. Jadi Sobat Kuat, jangan lupa saksikan terus program Jemput Politisi. Kita akan terus jemput politisi-politisi yang keren seperti Bung Uki dan Bung Oki. Tapi selain ada channel ini juga ada channel Sapori Sastra tentunya ya. Iya, kita punya. Jangan lupa subscribe, like, and channel. Sekian. Like and comment. Oh iya, like and comment tuh like and channel, sorry. Debut. Nah, kita masih debut ini. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.